Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amelie Raharis Nasution. Sekarang kita akan melanjutkan metode pengukuran dan peramalan, tapi dengan menggunakan bukan lagi analisis tren seperti minggu lalu, tapi menggunakan regresi linear. Pada dasarnya adik-adik, tujuan dari pembelajaran kita sama dengan minggu lalu, yaitu adik-adik mampu melakukan metode pengukuran dan peramalan. Dan adik-adik, untuk sekarang seperti yang saya sampaikan, kita akan fokus ke analisis regresi dan korelasi. Hanya saja kembali lagi juga saya ingatkan, sebenarnya topik ini sudah pernah kita bahas dengan contoh yang berbeda di mata kuliah statistik terapan ataupun statistik ya. Nah, sekarang mudah-mudahan adik-adik akan lebih fluent dan lebih cepat dalam menangkap ketika saya memberikan pembelajaran ataupun menjelaskan kembali dan membuat adik mengingat kembali tentang analisis regresi dan korelasi. Ini dia, analisis regresi dan korelasi. Jadi, ada kalanya naik turunnya dependen variabel itu bisa dipengaruhi oleh beberapa independen variabel. Jadi, analisis regresi itu dengan mengetahui hubungan dan pengaruh independen variabel terhadap dependen variabel, para perencana dapat menentukan variabel yang mana sih yang bisa mendapatkan perhatian dan sebaliknya gitu ya. Kalau kita bicara soal analisis regresi. Nah, apa itu dependen variabel, apa itu independen variabel? Saya nggak mau mengulang lagi, silahkan dibuka lagi topik terkait dengan regresi dan korelasi ya. Nah, regresi itu bisa didekati dengan regresi linear dan non-linear. Sekarang kita hanya fokus ke regresi linear saja. Regresi linear. Jadi persamaan regresi itu adalah sebuah persamaan yang menunjukkan hubungan linear antara dua variabel. Di mana bentuk umum dari persamaan regresi linear adalah Y topi sama dengan A tambah BX. Kemudian B itu ada di rumusnya adalah R dikali SY dibagi SX atau jumlah XI dibagi jumlah atau sigma XI pangkat 2. Nah, atau yang untuk yang A itu Y bar atau rata-rata Y dikurang BX bar atau rata-rata X, atau penjumlahan dari YI dibagi dengan N dikurang B dikali X bar atau rata-rata X. Ini beberapa pengertian dari masing-masingnya ya. Nah, ini contoh adik-adik, contoh jumlah produksi dan biaya semi variabel sebuah perusahaan batu bata selama 10 bulan gitu ya. Nah, kita diminta untuk melakukan perhitungan regresi dengan menggunakan persamaan regresi linear, dari mana kita harus menghitung semuanya mulai dari persiapan perhitungan regresi antara jumlah produksi dengan biaya variabel. Mari kita masuk ke Excel. Oke. Nah, kalau biasanya kita kalau di statistik kan adik-adik udah dapet nih ya X dan Y-nya. Tinggal cari X pangkat 2, XY, X topi. Nah, kebetulan di soal kita yang dapet justru adalah ininya saja, biaya semi variabel dan jumlah produksi. Nah, tahap pertama yang dilakukan gitu adalah menotal dari masing-masingnya ya. Di total, yang di sebelah juga begitu. Kemudian kita juga mencari rata dari masing-masingnya. Oke, rata kita sudah dapat yang sebelahnya juga. Nah, dengan menggunakan inilah kita mencari X-nya ya adik-adik. Jadi X itu adalah 14.000 dikurang dengan average-nya ya. Kemudian enter. Ini supaya tidak berubah, nanti kembali lagi saya minta untuk dikunci. Nah, tinggal ditarik ke bawah. Setelah ditarik ke bawah, ini bisa ditarik juga ke samping untuk mendapatkan total. Nah, sedangkan Y itu juga demikian. Y itu juga demikian. Y itu dengan mengurangi juga ya. Saya rapikan dahulu. Nah, ini Y mengurangi yang ini dikurang dengan average-nya.
Nah, seperti yang saya bilang lagi, kunci lagi. Nah ya, kemudian bisa ditarik ke bawah. Nah, R selanjutnya adalah mencari X pangkat 2. X pangkat 2 itu tinggal langsung di total. Kemudian baru kita mencari X kali Y. X dikali Y. Sudah kita dapat. Nah, yang menjadi soal itu adalah di perkiraan Y pangkat Y topi. Next kita harus mencari dari perkiraannya Y topi. Y topi itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus A tambah BX. Yang harus kita cari pertama kali itu adalah B, kemudian baru dilanjutkan dengan A. A sama dengan B sama dengan, seperti yang saya bilang tadi, kita mulai dari B dulu ya. Nah, kalau untuk B itu adalah ini dibagi totalnya, total XY dibagi dengan total X pangkat. Nah, selanjutnya kita mencari A. A itu adalah pengurangan dari ini B dikurang dengan buka kurung nilai B yang kita udah dapat dikali dengan raratain X. Oke, kita sudah dapat. Nah, sekarang kita tinggal mencari persamaannya, dimana kalau Y topi, ini saya bikin Y saja biar kita tidak usah buka simbol. Y topi itu adalah 372 titik atau 928,37 ditambah 26,37 X. Nah, ini yang akan kita hitung ya. Nah, untuk demikian di sini kita bisa menghitung Y topinya dengan (37) ditambah 26, X nya dikali jumlah ini. Bentar. Nah, ini kita kunci ya, kunci B nya supaya nanti aman ketika kita seret ke bawah. Oke, selesai. Kita tarik ke bawah, maka kita dapat totalnya untuk Y topinya segini. Jadi ini X nya diganti sesuai ini ya. Sudah selesai. Nah, berdasarkan persamaan di atas, biaya tetap dalam perusahaan adalah sebesar A ini, dengan variabel cost-nya adalah sebesar ini. Cara untuk memperkirakan biaya produksi di masa yang akan datang didasarkan kepada perkiraan jumlah produksi yang didasarkan pada potensi pasar ya. Nah, apabila perkiraan jumlah produksi sebesar 25.000 unit misalnya pada setiap satu kali produksi, maka perkiraannya ini bisa dikali X-nya ini dengan 25.000. Contohnya ya, adik-adik, saya contohkan ini ditambah ini dikali 25.000. Nah, itulah kira-kira ya. Nah, untuk mengetahui hubungan dan pengaruh jumlah produksi terhadap perubahan biaya produksi dapat diselesaikan melalui hasil perhitungan korelasi dan koefisien determinasi dari hasil perkiraan regresi dengan cara yang akan kita bahas sebagai berikut. Nah, kita bahas, saya punya tabel di sebelah. Nih ya. Jadi Y topi I dikurang Y, rata-rata Y topi dikurang Y pangkat 2, ini Y kurang Y topi, Y kurang Y topi pangkat 2. Saya perkecil supaya kita bisa mendapatkan seluruhan gambarannya.
YI ini masing-masingnya dikurang dengan ini rata Y ya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi lagi dikunci bagian ini ya, dikunci. Nah, kita akan tarik ke bawah untuk mempersingkat waktu. Nah, dapat ya. Kemudian di topi ini dipangkat 2. Nah, tinggal ditarik di bawah. Sekarang PR-nya adalah Y dikurang Y bar atau rata-rata Y. Y-nya adalah ini kurang dengan Y bar. Nih. Oke, kita dapat lagi. Nah, kunci lagi seperti yang saya bilang tadi. Kita bisa tarik ke bawah. Klik, kemudian kita pangkat 2 kan lagi. Nah, sudah dapat. Oke, sekarang kita akan melihat R-nya, R2. Pengaruh X terhadap Y berupa R2-nya ya. R pangkat 2 ini adik-adik. Saya besarkan lagi R pangkat 2. R pangkat 2 sama dengan ini ya. Ini totalnya dibagi dengan total ini. Oke, ini adalah R pangkat 2. Nah, sedangkan untuk yang selanjutnya, untuk R-nya, bukan R pangkat 2, R-nya, atau korelasinya adalah akar dari ini ya adik-adik. Akar dari 0,71 ini. Jadi untuk menghitung akar adalah sama dengan meski berarti dari ini ya, kita dapat 84%. Nah, berdasarkan hasil pada perhitungan ini, kita bisa akan lihat pengaruh jumlah produksi terhadap total biaya adalah 71,9%, yang berarti naik turunnya biaya yang dikeluarkan ditentukan oleh jumlah produksi sebesar 71,09% tersebut, dan hanya sisanya, kalau sisanya kita hitung ini 100%, sebentar, 100 dikurang ini gitu ya. Oke. Ini kita ubah menjadi persentase. Nah, 100 dikurang, jadi sisanya 28,91. Naik turunnya biaya produksi dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi saya simpulkan ulang, ini berarti dari hitungan ini pengaruh jumlah produksi terhadap total biaya adalah ini ya, 71,089%. Ini berarti naik turunnya biaya yang dikeluarkan ditentukan oleh jumlah produksi sebesar ini 71,89, dan hanya 28,9 naik turunnya upaya produksi dipengaruhi oleh faktor lain. Dari persamaan inilah dilihat. Kemudian hubungan positif antara produksi atau X dengan total biaya atau Y itu mempunyai hubungan yang positif ya. Hubungan antara X dan Y-nya positif, berarti setiap penambahan jumlah yang diproduksi akan diikuti dengan kenaikan biaya. Perkiraan yang dilakukan dengan menggunakan regresi adalah mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Oke, sekarang kita lanjut dengan hubungan regresi dengan analisis tulang pokok ya.
BEP. Jadi pola pengeluaran biaya dari perusahaan ini yang kita hitung ini dapat digunakan sebagai pengukuran untuk menentukan kapan usaha ini berada pada keadaan uang pokok atau break even point. Jadi ketika suatu skala usaha di mana TR-nya ini sudah berulang-ulang nih ya, TR sama dengan TC. Nah, skala ini juga perlu diketahui untuk merencanakan kegiatan usaha dalam perencanaan laba yang ingin dicapai. Nah, konsep TR, adik-adik pasti sudah pernah kita bahas. TR itu kalau kita bilang itu adalah P kali Q ya, P kali Q, dimana price dikali quantity, dan perkiraan jumlah biaya atau TC itu bisa dilihat dari A ditambah BQ. Oke. Nah, dengan demikian break even point pada TR sama dengan TC bisa menjadi seperti ini ya. TR sama dengan TC gitu ya. TR itu P kali Q sama dengan TC itu A ditambah BQ. Kemudian kalau kita pindah-pindah memindah gitu ya, P kali Q dikurang BQ pindah ruas sama dengan di sebelah sini tinggal A. Jadi ini A ya adik-adik, A. Nah, jadi A ini coba kita ini kan kita sederhanakan, bukan disederhanakan, ini sistem perkaliannya ya. Q bisa menjadi Q dikurang di Q buka kurung P dikurang B sama dengan A ya. Jadi akhirnya kita dapat mencari Q dengan membuat A dibagi P dikurang Q. Nah, dengan rumus ini ya adik-adik. Jadi Q itu quantity, A itu adalah biaya tetap, dibagi dengan P, price atau harga, dikurang Q atau jumlah produksi. Jadi kalau dengan hasil perhitungan kita yang ini tadi, ini ya, Y kita ini modelan Y kita sama dengan 372928,37 tambah 26,37, dimana A itu merupakan fixed cost atau biaya tetap, kemudian dengan nilainya itu 372928,37, dan B saya pisahkan aja langsung ya. Jadi A itu adalah fixed cost ini ya. Biar mudah adik-adik, A sama dengan sini fixed cost 37, kemudian untuk B itu adalah ini fixed cost ini ya, FC saya bikin ya, kemudian B itu sama dengan ini atau biasa disebut dengan variable cost per unit, FC per unit ya, dengan nilainya ini 26,37. Misalnya kita menambahkan soal dengan kita mengetahui price-nya sama dengan 50, maka kita akan tahu BEP quantity-nya sebesar A dibagi 50 dikurang ini ya. Jadi kita bisa tahu bahwa ini adalah BEP quantity, yaitu sebesar 15.780 wah gitu, atau unit. Nah, sedangkan untuk
pengecekan selanjutnya terkait dengan BEP dalam rupiah, itu kita bisa menggunakan rumus, saya bikin di bawah ya, BEP rupiah RP itu sama dengan A dibagi T dikurang B, nah, tutup lagi, dikali dengan P. Itu sebenarnya, tapi kalau kemudian kita sederhanakan itu sama dengan AP dibagi P kurang B, ini ya, P kurang B. Kalau kita lanjutkan lagi untuk persamaannya, itu menjadi A dibagi P dibagi P dikurang B dibagi P, dengan sehingga di akhir kita dapat untuk rumus BP rupiah A dibagi 1 dikurang B dibagi P. Nah, dengan rumus ini mari kita cari BP rupiah, yaitu Ctrl C sebentar ya, BP rupiahnya sama dengan A dibagi 1 dikurang B dibagi P. Nah, kita dapatlah BEP dalam rupiah yaitu 788.991 ya. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tersebut kita ketemu unitnya, BEP-nya segini nih, yang 15 ribuan, kemudian BEP rupiahnya itu adalah 788 gitu ya. Jadi tingkat BEP dan di perusahaan tersebut berada pada 15.779 unit dengan jumlah biaya sebesar 788.991. Selanjutnya kita masuk ke sini. Ini adalah contoh soal yang adik-adik kerjakan. Sama dengan yang tadi, saya minta untuk dikerjakan step by stepnya sampai BEP. Kemudian BEP-nya nanti pasti ditanya angka rupiahnya berapa Bu? Rupiahnya sama 50 saja ya. Nah, kemudian ada yang namanya koefisien determinasi. Ini adalah perbandingan total varians dalam variabel terikat Y yang dapat dijelaskan oleh variasi dalam variabel bebas, atau koefisien determinasi berkisar dari 0 sampai 1. Koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi. Ini ya. Ini sebenarnya sudah yang tadi saya lanjutkan ya. Ini untuk materi yang turun-menurun tadi yang sudah saya paparkan di dalam Excel-nya, semuanya sudah saya paparkan semuanya dengan contoh-contohnya. Sekian saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam tergantung dengan adik-adik yang membuka video.